Pernahkah kamu merasa janji setia itu begitu rapuh, dipegang erat hari ini, tapi besok bisa hancur berkeping-keping? Kenapa? Kenapa kesetiaan yang dulu terasa begitu sakral, sekarang seolah tak ada harganya lagi? Sahabatku, teman seperjuanganku, aku tahu kamu mungkin sedang berada di titik itu. Mungkin kamu yang dikhianati, atau mungkin kamu yang sedang berjuang melawan godaan untuk mengkhianati. Kamu menatap cermin dan bertanya, siapa orang ini? Kenapa aku bisa sejauh ini dari janji yang pernah kuucapkan? Rasanya sesak, bukan? Dada ini seperti dihimpit beban yang berat. Janji suci di hadapan Tuhan dan manusia kini ternoda oleh satu kata, nafsu. Nafsu itu seperti api kecil, sahabatku. Awalnya hanya percikan hangat yang menyenangkan, sebuah pesan singkat dari orang yang bukan pasanganmu, sebuah pujian yang membuat hatimu berdebar sedikit lebih kencang, sebuah pertemuan rahasia yang kamu anggap cuma teman. Kamu pikir, ini tidak berbahaya, aku bisa mengendalikannya. Tapi api kecil itu, jika terus diberi bahan bakar, akan menjadi kebakaran besar yang melahap segalanya. Melahap kepercayaan, melahap kehormatan, melahap masa depan, dan yang paling menyakitkan, melahap janji setiamu. Bayangkan ini, sebuah rumah yang kamu bangun dengan susah payah. Batu bata demi batu bata, kamu susun dengan cinta dan air mata. Itulah hubunganmu, itulah pernikahanmu. Kokoh, indah, tempatmu berlindung. Lalu, karena sebuah godaan sesaat, kamu sendiri yang mengambil palu godam dan menghancurkan dindingnya. Kamu sendiri yang merobohkan atapnya. Sakit, hancur, berantakan. Itulah gambaran kehancuran saat nafsu mengambil alih kendali. Kamu tidak lagi melihat wajah pasanganmu yang penuh cinta, tapi kamu hanya melihat bayangan kesenangan sesaat. Kamu lupa akan semua pengorbanan, semua tawa, semua tangis yang pernah kalian lalui bersama. Kamu lupa, dan kelupaan itu harganya sangat mahal. Di akhir zaman ini, firman Tuhan sudah mengingatkan kita dengan sangat jelas. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dan ayat selanjutnya menyebutkan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Itulah nafsu, sahabatku. Sebuah penyakit rohani yang membuat kita kehilangan kendali. Apakah ini berarti kita kalah? Apakah ini berarti kita harus pasrah pada kehancuran? Tidak, sama sekali tidak. Dengarkan aku, teman seperjuanganku. Di dalam kehancuran itu, ada secercah harapan. Di dalam kegelapan itu, ada cahaya yang menanti. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu merasa paling kotor dan tidak layak, Dia melihat hatimu yang hancur. Dia mendengar tangisanmu dalam diam. Perjuanganmu melawan nafsu ini bukanlah tanda kamu lemah. Justru ini adalah tanda bahwa di dalam dirimu masih ada Roh Kudus yang berbisik, jangan menyerah. Ayo kembali. Perjuangan ini adalah bukti bahwa kamu masih peduli pada kesetiaanmu. Bagaimana caranya untuk bangkit? Pertama, akui kejatuhanmu. Berhentilah mencari pembenaran. Berhentilah menyalahkan keadaan. Datanglah pada Tuhan dengan hati yang hancur dan katakan, Tuhan, aku berdosa. Aku telah gagal. Tolong aku, Tuhan. Kedua, putuskan semua akses pada godaan itu. Blokir nomornya. Hapus kontaknya. Hindari pertemuan yang tidak perlu. Ini mungkin terasa sakit, seperti mencabut duri dari dalam daging. Tapi ini harus dilakukan untuk menyembuhkan lukamu. Ini adalah tindakan nyata dari pertobatanmu. Ketiga, kembalilah pada pasanganmu. Jika kamu yang bersalah, akuilah dengan jujur dan rendah hati. Siaplah menerima konsekuensinya. Proses pemulihan itu tidak instan. Akan ada air mata, akan ada rasa sakit. Tapi dengan pertolongan Tuhan, fondasi yang hancur bisa dibangun kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu yang menjadi korban, aku tahu hatimu hancur berkeping-keping. Izinkan dirimu untuk berduka, izinkan dirimu untuk marah. Tapi jangan biarkan kepahitan menguasai hatimu. Bawa semua rasa sakitmu kepada Tuhan. Dia adalah penyembuh sejati. Dia sanggup membalut setiap lukamu. Ingatlah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengkaban-pengkaban yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia berjanji akan memberikan jalan keluar. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan keluar yang pasti. Jangan biarkan nafsu sesaat menghancurkan kesetiaan seumur hidup.
Kesetiaan itu bukan hanya tentang bertahan. Kesetiaan adalah tentang berjuang setiap hari. Berjuang untuk memilih pasanganmu lagi dan lagi, bahkan saat godaan datang silih berganti. Di akhir zaman ini, kesetiaan adalah barang langka. Jadilah pribadi yang langka itu. Jadilah bukti bahwa kasih yang tulus dan setia itu masih ada, karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatanmu. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Aku di sini bersamamu. Kita semua adalah pejuang-pejuang kesetiaan. Bangkitlah sahabatku. Ambil kembali kendalimu. Pulihkan rumahmu. Perjuangan belum selesai. Ini baru permulaan dari kemenanganmu. Pernahkah kamu merasa janji yang dulu diucapkan dengan begitu tulus, kini terasa hampa dan tak berarti lagi? Sebuah pesan singkat di malam hari. Percakapan yang seharusnya biasa saja, tapi entah kenapa terasa berbeda. Ada debaran aneh yang bukan lagi untuk pasanganmu. Kamu tahu ini salah. Suara kecil di dalam hatimu berteriak, "Hentikan!" Tapi ada suara lain, yang lebih keras, yang membisikkan kata-kata manis. Hanya teman, katamu pada diri sendiri, hanya sekadar melepas penat. Namun, kebohongan kecil itu, sahabatku, adalah pintu gerbang menuju kehancuran yang lebih besar. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua bisa didapat dengan satu klik. Makanan, barang, bahkan perhatian. Dan inilah jebakan terbesarnya. Saat kita merasa sepi, saat kita merasa tidak dihargai oleh pasangan yang sah, godaan untuk mencari validasi di luar terasa begitu menggiurkan. Nafsu datang bukan dengan wajah monster yang menakutkan. Ia datang dalam wujud perhatian kecil yang tak lagi kamu dapatkan di rumah. Ia datang dalam bentuk pujian yang membuat hatimu melambung. Ia datang sebagai sosok yang seolah-olah paling mengerti dirimu. Lebih dari siapapun di dunia ini. Mulai membandingkan, kenapa pasanganku tidak bisa seperti dia? Kenapa di rumah terasa hambar, sementara di luar terasa begitu hidup? Dan perlahan-lahan, tanpa kamu sadari, hatimu yang dulu utuh untuk satu orang, kini mulai terbagi. Kesetiaan yang dulu kamu junjung tinggi, kini menjadi pilihan yang sulit. Kamu lupa. Kamu lupa pada janji suci yang pernah kamu ikrarkan di hadapan Tuhan. Kamu lupa pada tangan yang pertama kali menggenggammu saat kamu jatuh. Kamu lupa pada tawa yang pernah mengisi hari-harimu. Kamu lupa pada perjuangan yang kalian lalui bersama. Semua itu terlupakan, hanya karena sebuah percikan sesaat. Sebuah nafsu yang membakar habis segalanya. Inilah yang firman Tuhan katakan, sahabatku. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging, itulah nafsu. Ia berteriak meminta kepuasan instan. Ia tidak peduli pada konsekuensi. Ia tidak peduli pada hati yang akan hancur. Ia hanya peduli pada kesenangan sesaat. Saat kamu menuruti nafsu itu, kamu sedang berjalan dalam kegelapan. Kamu membiarkan iblis menari di atas puing-puing hubunganmu. Setiap kebohongan yang kamu ucapkan adalah satu paku lagi yang menancap di peti mati kesetiaanmu. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena orang ketiga. Berapa banyak anak yang menjadi korban karena ego orang tuanya. Semua berawal dari satu hal yang sama. Membiarkan nafsu mengalahkan kesetiaan. Mungkin saat ini kamu sedang berada di persimpangan itu. Kamu sedang berperang di dalam batinmu. Satu sisi ingin kembali, satu sisi ingin terus melangkah ke jalan yang salah. Rasanya berat, rasanya mustahil untuk kembali. Kamu merasa sudah terlalu jauh melangkah. Kamu merasa kotor dan tidak layak. Tapi dengarkan aku, teman seperjuanganku. Selama napasmu masih ada, harapan itu belum padam. Selama jantungmu masih berdetak, pintu pertobatan masih terbuka lebar. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menghakimi dengan kebencian. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang menunggu anak-Nia yang hilang untuk pulang. Ya, kamu mungkin jatuh, kamu mungkin tersesat, tapi kejatuhanmu bukanlah akhir dari ceritamu. Ingatlah kisah Daud, seorang raja yang diurapi Tuhan, jatuh dalam dosa perzinahan yang mengerikan. Ia mengambil istri orang lain, bahkan merancang kematian suaminya. Secara manusia dosanya tak terampuni. Tapi apa yang ia lakukan? Dalam Mazmur 51, ia hancur hati di hadapan Tuhan. Ia tidak mencari pembenaran. Ia mengakui dosanya. Ia berseru, "Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Dan Tuhan memulihkannya. Sahabatku, kejatuhanmu tidak mendefinisikan siapa dirimu. Yang mendefinisikan dirimu adalah bagaimana kamu bangkit setelah jatuh. Hari ini, buatlah keputusan. Matikan notifikasi dari orang yang salah itu. Hapus nomornya, blokir kontaknya. Mungkin akan sakit. Mungkin akan terasa seperti kehilangan separuh nyawamu. Tapi rasa sakit itu adalah tanda penyembuhan sedang dimulai. Larilah kembali ke pelukan pasanganmu yang sah. Mungkin akan ada air mata. Mungkin akan ada pertengkaran. Tapi berjuanglah untuk memperbaiki apa yang telah kamu rusak. Jujurlah. Akui kesalahanmu. Mintalah pengampunan. Bukan hanya dari pasanganmu, tapi yang terutama
dari Tuhan. Karena kutipan ini harus kamu pegang erat. Kesetiaan bukanlah ketiadaan godaan, melainkan kekuatan untuk mengatakan tidak saat nafsu berteriak. Ya, ulangi lagi dalam hatimu. Kesetiaan adalah kekuatan. Kesetiaan adalah pilihan. Setiap hari adalah medan perang antara keinginan daging dan pimpinan Roh Kudus. Pilihlah untuk hidup oleh Roh. Pilihlah kesetiaan. Pilihlah untuk menghormati janji yang telah kamu buat di hadapan Tuhan dan manusia. Jangan biarkan kenikmatan 5 menit menghancurkan kebahagiaan seumur hidup. Perjuangan ini tidak mudah. Tapi kamu tidak sendirian. Ada Tuhan yang memberimu kekuatan. Ada komunitas yang siap mendukungmu. Bangkitlah. Berjuanglah. Dan rebut kembali kemenanganmu. Rebut kembali keluargamu. Rebut kembali hatimu yang utuh. Karena di akhir zaman ini, di tengah dunia yang semakin mengglorifikasi perselingkuhan, menjadi setia adalah sebuah tindakan pemberontakan yang mulia. Jadilah pemberontak itu. Jika video ini memberkatimu, bagikan pada temanmu yang mungkin sedang berjuang dalam keheningan. Mari kita saling menguatkan. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan iman ini. Karena di video selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam. Sampai jumpa sahabatku, Tuhan memberkatimu.